Mohon Bapak Ibu untuk mengisi tempat terdepan terlebih dahulu. Semakin di depan semakin nampak. Iya, semakin depan semakin nampak ngantuknya. Yang di depan coba tolong disiapkan snack 2 ya. Yang duduk di depan tolong disiapkan kopi ya panitia tolong ya. Banyak perempuan ya Bu ya. Bingung. Bapak. Tata cara penyusunan anjak. Saya kirim. Pantas banget. Gue udah pantas banget jadi nasdar. Tata cara penyusunan anjak. Aduh, ibu nuji waktu 9 tua, ya Allah. Tata cara Sama batiknya gitu, langsung termuda batiknya gitu. Nggak ada Bu jenggotnya. Jenggotnya nggak. Udah pantas lagi, sudah pantas. Kenapa saya? MC tembak. MC tembak. MC tembak. Segini doang, keren banyak semua. Siapa nih yang nelfon ya? Udah Mas, saya jangan bosan ya suara saya. Iya. Two.
operator umum kepegawaian. Mas mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Depok, yang terhormat narasumber acara, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, singkatnya hadirin peserta acara yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini, Jumat 1 Desember tahun 2023, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi dalam acara tata cara penyusunan Anjab ABK. Acara akan dimulai dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kota Depok. Hadirin dimohon berdiri. Demi Indonesia
Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Depok sekaligus berkenan membuka acara kepada Ibu Agung Sugiharti, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber, kemudian juga yang saya hormati teman-teman yang hadir pada hari ini dari setiap perangkat daerah, baik Kasubag PP maupun operatornya, Kasubag umum ya, maupun operatornya. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga terima kasih kepada Diskominfo yang dari pagi menyertai saya untuk menyampaikan sosialisasi dan sekarang adalah pengisian Anjap ABK. Baiklah teman-teman sekalian, pertama-tama dan selayaknya kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas perkenannya kita bisa hadir bertemu kembali untuk menjalankan amanah tugas yang dibebankan pada kita. Adapun acara hari ini adalah tentang tata cara penyusunan Anjap ABK. Ini bukan barang baru gitu ya, tapi ada hal yang baru yang ingin disampaikan ya. Penyusunan Anjap ABK ini kenapa harus berulang-ulang disampaikan, karena memang kebutuhannya bisa jadi berubah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah kali pertama kita akan bertemu di aplikasi. Jadi seperti ini rencananya. BKPSDM sejalan dengan e-kinerja, sejalan dengan Simpe, Kimop dan sebagainya. Mereka membutuhkan nama untuk lowongan kuota CPNS maupun P3K. Kalaupun nggak dapat CPNS, semua yang ada P3K-nya itu membutuhkan dilihat dari kebutuhan di dinas ini. Maka tolong dipastikan bahwa kebutuhan analisa jabatan apa yang harus dimunculkan. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlahnya. Analisa kebutuhan jabatan ini jumlahnya jangan seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu nih saya juga pernah soalnya melakukannya. Waktu jadi sekdis tuh biasanya gini, oh minta 5 gitu. Paling-paling tadi dikasihnya 1 atau 2 gitu. Mintanya yang banyak dulu. Nanti dikasihnya biasanya nggak banyak. Itu zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang, ketika minta orang harus udah pasti ABK-nya, hitungan angka beban kerjanya. Kalau tidak, nanti kasihan dia di laporan kinerjanya kerjanya cuma sedikit. Kemudian juga, tapi saya rasa ini harusnya nggak banyak ya. Tapi mungkin dinas-dinas tertentu yang diminati akan banyak. Kalau dibuka sebanyak yang bisa masuk itu pasti akan banyak. Jadi yang kedua, jumlahnya jangan ditebak gitu, tapi dihitung. Kira-kira masih butuh nggak memang? Atau kalau bisa jangan banyak orang malahan, agar bisa mengarah kepada sekarang SDM makin dikit, kita akan digitalisasi. Ini juga salah satu langkah untuk memangkas proses bisnis dalam pelayanan. Kemudian yang ketiga, setelah Anjapnya cocok, ABK cocok, ada aturan-aturan baru. Ya, kemarin saya sudah sampaikan. Yang pertama kan perubahan klerek ya. Klerek itu aturan, keluar lagi habis itu aturan lagi, klereknya masih. Tolong nanti teman-teman di perangkat daerah ngecek di aplikasi ini yang dimasukkan tuh emang yang ada nih sekarang nih. Tuh ya, yang ada sekarang nih jangan kelewat nih. Misalkan ada klerek itu kan ada 3.
ada pendidikannya SMA, namanya administrasi ya, administrasi perkantoran. Itu yang ijazahnya SMA atau administrasi perkantoran ya. Kemudian ijazah D3 yang existing nih, berarti yang orangnya ada ya teman-teman ya, pelaksana nih. Yang jabatannya apa, pendidikannya D3, dia menjadi pengelola data. Ya, namanya gitu tuh di semua dinas ya kita samakan seperti itu ya, sesuai dengan Permen PAN yang baru. Dan yang ketiga yang dia S1, dia nama jabatannya adalah penelaah ya, karena dia bukan Javung. Penelaah. Ya. Kalau yang namanya pelan S1. Kemudian udah nih ganti nih namanya, diganti sesuai dengan peraturan yang baru. Tahu nggak teman-teman kenapa itu diganti? Itu manfaat buat kita. Kadang-kadang di temuan di lapangan ada nih si A dipindahin nih. Kelas jabatannya apa? Kan dulu nama jabatan macam-macam ya. Ada apalah lah gitu, namanya beribu-ribu lah. Terus kelasnya 5 misalkan, kelas 6 misalkan. Terus karena kita nggak punya data terintegrasi dengan BKPSDM, akhirnya BKPS mindahin ke dinas lain. Tahu-tahu kelas 6-nya nggak ada. Adanya kelas 5. Dan nama jabatannya itu di SK penjabarannya BKD nggak ada. Gimana gaji TPP-nya? Kan kasihan. Nah, oleh sebab itu, pendataan yang awal ini, yang existing ini, akan kita sudah sepakat dengan BKPSDM, dengan Pak Kaban, mereka akan ngambil dari sini kalau mindahin. Jadi biar kelas jabatannya juga nggak turun-turun amat lah ya kalau dia mutasi begitu ya, disesuaikan lah harapannya kayak gitu. Itu yang kebutuhan yang paling banyak supaya pemindahannya satu dengan nama jabatan yang udah umum itu mindahinnya gampang ya kan, tetap D3 ke sana tetap D3 gitu kan, tetap pengelola. Kemudian namanya juga kelasnya juga disesuaikan. Selanjutnya mungkin nanti akan bertemu dengan jabatan yang ijazahnya SMA tapi kelas jabatannya 6 gitu ya. Seperti apa gambarannya? Khususnya bendahara nih. Bendahara itu kan walaupun dia SMA, dia dimasukkan ke pada kelas jabatan 6. Saran dari pimpinan, dari Bu Asisten sih sebenarnya yang mengawal kemarin saya sudah laporkan, kita tidak turunkan TPP-nya. Ya, tidak turunkan TPP-nya. Kita upayakan pada kelas yang sama, cuman kita naungi dengan perwal di BKPSDM ada perwal pengembangan karir. Jadi sebetulnya dia ijazahnya memang SMA, tapi dibayarnya D3. Dia menurut BKPSDM di pengembangan karir boleh diberikan dan dia akan meningkatkan kompetensinya. Gitu loh, seolah-olah kayak gitu. Ya kalau ditanya BPK kayak gitu tuh ya. Kalau BPK nanya kok ini kenapa nih SMA tapi gajinya pakai kelas jabatan D3 atau S1 gitu misalkan. Kalau S1 sih nggak masalah ya, udah S1 banyak juga. Karena pertimbangannya adalah dia memang kompetensinya sesuai dan dia akan meningkatkan kompetensinya baik berupa ijazah maupun berupa sertifikat pelatihan. Kan pelatihan bendahara banyak ya sayang ya. Biasanya tuh BKD ngadain tuh pelatihan bendahara. Bilang aja kompetensi ini udah lebih khusus dan itu diberikan apresiasi oleh Pemda. Itu yang mungkin akan terjadi. Atau mungkin kita bisa jadi ada yang kedua nanti Pak Dwi sama kemarin sudah berbincang mungkin ya sama BKPSDM dan kita juga sudah datang ke Kemenpan. Mungkin bisa jadi kalau dia kelasnya sama, didata dulu ini yang bendahara. Kalau dia kelasnya sama, mungkin ditambahkan di kondisi kerja. Itu pilihan kedua. Kalau memang tidak boleh, kita pilih yang mana, Wi? Kemarin lupa, Ibu. Dari Menpan itu, jadi kalau boleh SMA, dia SMA nih, tapi ditambahkan di kondisi kerja di TPP-nya. Seperti itu, sehingga pokoknya kesimpulannya diusahakan tidak turun. Gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah yang ini ada yang distrik.
Nah, Disdik. Di Disdik masih ditemukan yang ijazahnya SMP ya, SMP, kemudian saya nggak tahu ada juga sopir mungkin yang SD tapi udah PNS, mungkin itu terimaan yang K2 dulu begitu ya. Seperti apa yang kasusnya seperti ini? Kasus untuk yang tidak sesuai karena kalau di Permenpan kan bolehnya cuma SMA. Itu udah rendah itu SMA. Nah, kalau yang masih ketemu SMP, dia tetap dapat TPP-nya sekian, pakai nama kelas 5 ya, tapi di dalam kurung dituliskan. Misalkan gini, SMA itu kan administrasi umum. Tolong ditulis dalamnya penjaga sekolah, misalkan gitu. Sehingga ini nanti kita akan, yang deviasi-deviasi ini kalau nanti ditanyakan oleh pemeriksa, kenapa? Karena dia dikasih kelas seperti itu tidak naik, tetap sama karena dia belum walaupun dia setingkat SMA, tapi dia pengerjaannya tetap penjaga sekolah begitu. Itu saja, mungkin nanti sisanya kalau ada yang pertanyaan, ada yang ketemu ini ada pegawai pelaksana yang sifatnya nggak matching atau bingung, langsung kita diskusi saja. Baik, itulah kebutuhan kita hari ini untuk menyesuaikan dengan nama jabatan yang baru. Teman-teman tahu nggak? Mudah-mudahan kalau ini cepat selesai, kita cepat nganter ke Kemendagri supaya ada rekom dari Kemendagri untuk TPP di 2024. Kalau ini telat, ya pasti dia jadinya telat. Harapannya sih jangan sampai terlalu lama. Ini ke TPP kan awal tahun biasanya suka menggemaskan tuh, karena kita nggak kelar gitu memasukkan ke aplikasi. Jadi abis teman-teman masukin, kita juga punya aplikasi yang harus kita isi di Simona lebih banyak lagi. Begitu kebutuhan untuk hari ini. Saya rasa saya ucapkan terima kasih dan dengan ucapan basmalah acara ini saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya, mohon untuk bisa menyimak dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nggak bisa mendampingi sampai akhir karena ada rapat SPBE ya. Ibu, ya, nggak ada masalah. Hadirin yang berbahagia, untuk menyempurnakan dan kelancaran seluruh rangkaian acara, izinkan kami mengajak Bapak Ibu yang beragama Islam untuk membaca surat Al-Fatihah dan yang lainnya dapat menyesuaikan. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, analisis beban kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Sehubungan dengan hal tersebut telah hadir narasumber acara yang akan membahas tuntas sesuai tema hari ini. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Tetap semangat untuk Kota Depok yang semakin maju, berbudaya, dan sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bu, mau Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kayaknya mukanya pada tegang-tegang semua ini kayaknya nih. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, datang ke sini untuk berpusing-pusing ria. Ya, mungkin Mas slide-nya. Jadi perlu saya perkenalkan dulu? Nggak usah ya? Oh, udah kenal. Mungkin perkenalkan, nama saya Dwi Heni Suardika, SAP dari bagian organisasi Sekretariat Daerah. Saat ini saya menjabat sebagai analis pegawaian hari pertama, dan kebetulan pada tahun ini saya sudah mengembangkan sebuah aplikasi
di mana aplikasi tersebut sudah terintegrasi dengan Simpek. Dan aplikasi ini menurut saya sangat memudahkan kita dalam memanajemen ASN terkait dengan satunya dengan Anjap ABK. Nah, terkait sekarang penyusunan Anjap ABK ini mungkin Bapak Ibu sudah paham semua ya terkait dengan penyusunannya berdasarkan Permenpan 1 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan. Nah, ini mungkin memang dari kita itu agak kesulitan jika semua perangkat daerah menyusun menggunakan kertas kerja fisik. Ya, kertas kerja melalui Excel gitu kan. Nah, itu mungkin dari kita sebagai tim verifikasi kota itu juga agak kesulitan untuk mengurai semua nama jabatan dari, bayangkan jika ada satu OPD sekitar 100 jabatan, kalau misalnya ada 30 berarti kan ada sekitar 9.000 ya. Nah, itu yang harus kita coba pilih menggunakan aplikasi ini untuk mempermudah kita dalam menyusun aplikasi. Ya, kemudian lanjutnya, kenapa sih kita dibuat untuk mengisi gini kan, mengisi ajak, namanya saya sebut ajak, yaitu analisis jabatan dan kelembagaan. Nah, kenapa harus dibuat? Lanjutnya, Mas. Nah, oke. Nah, ada pun agenda yang akan saya bahas. Pertama adalah latar belakang. Kenapa harus dibuat? Kemudian kedua, pengenalan terkait dengan aplikasi. Kemudian yang terakhir yaitu penginputan, tata cara menginput bagaimana menyusun Anjap APK melalui aplikasi tersebut. Oke, lanjutnya. Nah, dari mulai latar belakang inilah, maka kita harus mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus bukan wajib ya, mau nggak mau pokoknya harus input lah gitu. Karena dua inilah yang mengikat kita, perangkat daerah maupun kota, untuk mengisi Anjap ABK. Yang pertama adalah perubahan pelaksana. Nah, ini berdampak kepada semua nama jabatan yang ada di pemerintah Kota Depok, itu berubah semua. Dari mulai 3.414 jabatan menjadi 198 jabatan. Nah, otomatis dampak dari perubahan ini kita harus merubah semua nama jabatan. Nah, nama jabatan yang sudah dikirim Bapak Ibu perangkat daerah tahun 2002 kemarin, itu kan sempat kita melakukan des ya Bapak Ibu ya. Tempat des di ruang Bougainville, itu kan sampai berhari-hari itu. Dan menyusunnya juga bakalan sulit itu. Dan banyak temuan yang saya temukan di situ adalah nama jabatan tuh tidak serempak, tidak sama. Satu penjaga sekolah, satu petugas keamanan gitu, satu lagi jadi penjaga kelas gitu. Nah, ini yang benar yang mana ini gitu kan. Nah, terus dari mulai nama-nama tersebut lah, maka saya buatkan aplikasi ini untuk mempermudah Bapak Ibu menyusun nama jabatan sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan yang berlaku. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dari sini sudah paham? Nah, paham ya. Nah, yang kedua yang mengikat adalah di mana pada saat tahun ini kita akan mengusulkan TPP tahun 2024 besok Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini berat banget ya Bapak Ibu. Di sini butuh dukungan yang dari evidence Anjap ABK itu berdasarkan beban kerja. Nah, jika kita melihat, saya contoh melihat waktu kemarin tahun 2022 itu ada menerima surat itu ditulisnya 1 jam. Apakah benar menerima surat itu 1 jam gitu kan dengan kuantitas? Nah, itu mungkin harus kita samakan persepsi ya di situ ya. Jadi kita harus disesuaikan sehingga penghitungan beban kerja di Bapak Ibu itu udah valid, sudah diverifikasi. Nah, itulah nanti yang harus kita rapihkan kembali. Kita rapihkan kembali bagaimana dengan adanya aplikasi ini semua nama uraian kegiatan itu sama. Nah, ini mungkin nanti akan menjadi sebagai solusi lah Bapak Ibu untuk mengatasi yang jika Bapak Ibu mengikuti acara kegiatan pagi, yaitu adalah cascading kinerja. Nah, ini mungkin akan jadi salah satu, karena
suatu permasalahan jika tidak ada basis data, kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, kita untuk sementara kita mendata semua menggunakan aplikasi, sehingga dengan sistem itu akan membaca mana yang harus dirunut, harus diluruskan seperti itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu dengan pengikat persyaratan TPP ini harus melebihi 1.300 jam. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mendengar, ada menggunakan menit, ada menggunakan jam gitu kan. Nah, Bapak Ibu, di kita itu penghitungan ABK itu ada dua. Satu dari Kemenpan, satu dari Kemendagri. Kemenpan itu 1.250 jam untuk menghitung formasi Bapak Ibu. Jadi jumlah jabatan formasi yang nanti kita usulkan Kemenpan untuk mengusulkan P3K ataupun PNS itu menggunakan 1.250 jam. Sedangkan untuk beban kerja dari TPP itu harus 1.300 jam. Jadi kalau misalnya kita tidak memenuhi 1.300 jam, maka mohon maaf tidak ada TPP beban kerja itu. Jadi konsekuensi dari kita tidak memenuhi evidence beban kerja itu akan menemukan temukan dari BPK. Jadi kalau misalnya BPK melihat mengapa kok Pemkot Depok memberikan TPP untuk grade 5 juta gitu kan. Lihat dari beban kerjanya, pas dilihat dari dokumen anjap ABK-nya tidak sampai 1.300 jam. Nah, itu akan ketemuan dan mengembalikan akibatnya itu ya. Jadi saya tidak mau hal itu terjadi. Jadi kita dari dirilah kita untuk menginput. Apalagi saya tahu teman-teman Bapak Ibu itu sekarang lagi sibuk e-kinerja ya. Nah, itu mungkin bisa sekalian gitu. Karena di e-kinerja itu kan adalah hasil kinerja dari organisasi nanti dimasukkan ke dalam situ, ke dalam anjap ABK ini. Jadi copas-copas aja, disesuaikan dengan kalau misalnya eselon 2 kan dari PK ya, mungkin bisa dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Dan aplikasi ini sebelumnya sudah saya kembangkan dari aplikasi sebelumnya yang itu dari Bumirna BKPSDM. Saya data-datanya itu sudah ada semuanya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah sempat menginput di Unforjab dulu, itu data-datanya sebagian sudah ada. Tapi yang belum sempat menginput, mohon maaf mungkin harus diinput kembali seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin dari itu yang harus kita pahami, mengapa sih kita harus menyusun anjap ABK tiap tahun? Karena siklus anjap ABK itu kemungkinan tiap tahun tuh harus ada. Karena salah satu mungkin dari perubahan struktur organisasi, kemudian dari kemungkinan perubahan lingkungan yang mengakibatkan organisasi itu harus berubah, gitu kan. Apalagi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, sehingga kita harus tiap tahun itu menyusun anjap ABK seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, di sini latar belakang lanjutnya selama ya. Nah, mungkin dari latar belakang itu kami akan menjelaskan pengenalan terkait dengan ajak. Apa sih itu ajak gitu kan? Nah, aplikasi ini dapat membantu menganalisis dan mengambil keputusan dalam bidang manajemen ASN. Nah, di sini saya sudah membuatkan sekitar 10 atau 11 terkait dengan ajak ini. Yang salah satunya penataan organisasi, di mana nanti Bapak Ibu jika ingin mengusulkan nama unit organisasi baru, misalnya nama UPT, berubah bidang atau berubah tusi, nah melalui aplikasi ini. Tapi untuk penataan organisasi belum saya kembangkan, baru saya kembangkan itu penetapan jabatan. Jadi untuk penataan jabatan ini termasuk penyusunan anjap ABK itu sudah sekitar 78%. Jadi total semua aplikasi itu baru 23,33%. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melihat seberapa besar sih uraian tugas saya ini terhadap kinerja organisasi. Mungkin di situ bisa dilihat prosentasenya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah peta proses bisnis yang harus kita jalani. Jadi untuk menyusun anjap ABK, bagian organisasi lah yang
memulai dulu untuk membuka jadwal penyusunan. Setelah jadwal, jadi tidak serta-merta perangkat daerah, oh mau nambah jabatan pada bulan Februari gitu kan, nambah jabatannya sekarang gitu. Tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus menunggu instruksi dari bagian organisasi seperti itu. Dari kemudian langsung diterima notifikasi ke perangkat daerah yang menyusun Anjap ABK itu, kemudian diverifikasi oleh tim kota, kemudian ditetapkan oleh bagian organisasi melalui Kepwal gitu, seperti itu. Mungkin dari sebelum saya lanjut, ada yang sudah pusing belum? Sudah pusing? Ini kita bahas ini mungkin akan secara detail ya, Bapak Ibu, karena di sini kita tidak hanya teoritis, tapi kita harus mempraktekkan bahwa untuk menyusun Anjap ABK ini harus sesuai dengan peraturan Permenpan tersebut gitu. Karena kalau kita tidak menyusun tersebut, kembali lagi dampaknya ke unit kerja. Sehingga apapun yang kita susun nanti akan tidak sesuai dengan baik dari SKP, kinerja gitu kan, maupun cascading nanti kinerja itu. Dan kembali lagi ke SAKIP. Seperti itu ya. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh depan dari aplikasi yang sudah terbit menggunakan, boleh Bapak Ibu googling atau menggunakan HP, namanya siapkompak.depok.go.id/ajak. Nah, user dan passwordnya adalah nama unit kerja Bapak Ibu. Jadi misalnya dari Set1, namanya Set1, passwordnya itu masih sama dengan namanya. Jadi nanti perubahannya, nanti mungkin user atau password akan saya kirimkan melalui grup ya, grup pengelola kepegawaian. Nah mungkin di situ Bapak Ibu bisa menginput, kira-kira ada deadline nggak? Deadline untuk pengisiannya? dua puluh lima Desember. Waduh. Oh. Nah, kalau bisa tanggal 25 Desember sudah terisi Ibu Bapak Ibu. Nah, dengan adanya ini kita bisa menyerahkan, tidak harus ke pengelola kepegawaiannya, tapi dilemparkan ke masing-masing bidang. Kalau misalnya di kecamatan bisa dilemparkan ke kelurahan. Nah, itu jika ada permintaan untuk membuat user. Jadi kalau misalnya dari misalnya kecamatan itu mau membuat, karena kan kemungkinan akan sulit ya mengurus sekitar ratusan jabatan, ya kan? Nah, itu harus dilimpahkan ke masing-masing bidang karena semua uraian tugas yang paham betul itu di bidang. Ya. Jadi kalau misalnya memang mau dibuatkan masing-masing user di setiap bidang, itu bisa dibuatkan. Gitu. Nanti tinggal permohonan saja dari masing-masing perangkat daerah gitu untuk membuatkan usernya, misalnya kelurahan Lurah Tugu dari Kecamatan Cimanggis gitu kan. Nah, itu semua dibuatkan, nanti tinggal masukkan ke dalam sistem. Nah, nanti tiap masing-masing operator hanya melihat bidang mana saja yang sudah mengisi, kelurahan mana saja yang sudah mengisi. Nanti kelihatan dari sini. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi tidak semua harus dibebankan ke pengelola kepegawaian karena uraian tugas ini sangatlah rigid dan detail, dan itu semua yang paham betul adalah bidangnya. Seperti itu Bapak Ibu. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke teknis banget nih nanti. Teknis banget terkait dengan bagaimana cara memasukkan uraian tugasnya. Nanti itu akan sangat, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan Bapak, Ibu, mana itunya? Mic-nya? Mic-nya nggak ada? Oh gini nanti aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Permatasari dari Bapeda, menyimak tentang Permenpan 1 2023 tentang penataan ASN, jabatan ASN. Kan sekarang ada 3 ya Mas, jabatan administrator, jabatan fungsional tertentu, dan jabatan fungsional umum. Pelaksana, ya. Pelaksana itu ada bermacam-macam gitu kan. Saya kebetulan sedang mengerjakan e-kinerja Mas. Menurut info dari BKPSDM bahwa e-kinerja itu tidak melihat lagi struktur jabatan. Kepala bidang dengan tidak adanya koordinator di bidang-bidang di Bapeda ya, khususnya saya tidak tahu yang lain, tidak menunjuk lagi level, bahkan level JFT-nya madya atau pertama atau terampil tidak menunjuk itu. Jadi ketika kepala bidang mempercayakan pekerjaan itu kepada level staf sekalipun, itu diperbolehkan. Pertanyaan saya adalah, ada ketimpangan penghasilan yang terjadi di antara JFT dan JFU. Tentu saja sangat besar ya Mas. Alangkah tidak relevannya ketika tunjangan besar, tugasnya sedikit, tapi tunjangannya kecil, tugasnya banyak gitu. Nah, bagaimana dianalisis jabatan dan kelembagaan ini? Setahu saya udah lama tidak mempelajari, ada Kepwa Depok ya, tentang pengaturan nomenklatur jabatan pelaksana kalau nggak salah. Saya lupa lagi, tidak update yang terbaru. Karena di kami pun, di Bapeda pun, ada perbedaan Mas. Misalnya nih, saya kan analisis perencanaan, evaluasi, dan pelaporan. Teman saya hanya analisis perencanaan. Nah, saya belum melihat anjabnya apakah ada perbedaan gitu. Saya juga belum merujuk tuh ke Kepwal yang terakhir, apakah memang ada 2 jabatan itu. Nah, ini kan penting banget ya Mas, nanti ke depannya untuk membuat analisis jabatan. Sehingga setiap jabatan itu tidak ada tumpang tindih tupoksi lagi gitu. Sependek pemahaman saya seperti itu. Bagaimana mengantisipasinya? Karena kemampuan kompetensi kami di OPD itu tentang ini sangat-sangat terbatas. Terima kasih Mas. Terima kasih jawaban Ibu Anja. Sedikit terkait dengan pemahaman jabatan Bapak-Ibu. Jabatan klasifikasi itu ada 3, benar. Yang pertama adalah JPT, jabatan pimpinan tinggi. Nah, nanti dari JPT itu dibagi lagi menjadi banyak. Ada tinggi pertama, muda, maupun utama. Nah, terus kemudian ada lagi jabatan administrasi namanya. Jabatan administrasi itu terbagi 3 klasifikasi lagi. Administrator, pengawas, sama pelaksana. Nah, kemudian jabatan terakhir adalah jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu kan terkait dengan jenjang jabatannya ya Bu ya. Ada dari mulai pemula, terampil, mahir, sampai penyelia, terus kemudian untuk yang jenjang keahlian, ahli pertama, muda, madya, dan utama gitu kan. Nah, untuk terkait dengan nama jabatan yang tadi Ibu sebutkan, analis perencanaan, itulah makanya kita buatkan aplikasi ini untuk memetakan mana sih nama jabatan yang menggunakan tugas lainnya, sehingga beban kerja yang dia gunakan itu terhitung gitu. Misalnya contoh, ada di dinas pendidikan seorang guru perangkap sebagai bendahara. Nah, itulah kita tidak bisa melihat apakah dia benar mengerjakan semua pekerjaan bendahara atau hanya sebagian saja gitu kan. Itulah gunanya sebuah data, karena data itu yang akan berbicara. Jika jabatan ini seharusnya melakukan uraian tugas A, B, C, dan D, ternyata ada E dan F itu dia kerjakan gitu kan. Ternyata F, E, F-nya itu jabatan lain. Nah, itulah nanti akan menjadi tolak ukur pemberian beban kerja lah, atau mungkin tunkin gitu. Cuman kita kan tahapnya masih tahap awal ya Bu ya. Jadi kita harus membuat base data dulu Bu. Jadi kalau misalnya kita tidak mempunyai base data tersebut, kita tidak bisa langsung otomatis memberikan mereka reward yang lebih, walaupun kita tahu
dia tuh menjabat merangkap gitu kan, walaupun jabatannya hanya pendidikannya misalnya SMA, tapi beban tugasnya lebih dari itu gitu kan. Nah itulah hal yang kita mau tuh untuk mendata semua, karena kan ini sudah terintegrasi dengan Simpek walaupun masih satu arah. Satu arah itu jika ada perubahan di sistem 1, tapi di sistem 2 ini tidak berubah. Tapi kalau misalnya sistem 2 ini berubah, di sini berubah gitu. Itu masih satu arah, belum dua arah. Kalau udah dua arah, nanti kemungkinan kami akan koordinasi dengan backup system dan melakukan bekerja sama ya. Jadi untuk setiap penginputan yang ada di Simpek akan otomatis akan merubah dan sesuaikan dengan lowongan yang ada di formasi di sini. Seperti itu. Jadi memang PR itu sangat PR buat kami ya, dari mulai penataan jabatan, penataan beban kerja, jadi sehingga tidak adanya tumpang tindih jabatan untuk melaksanakan kegiatan tugas lainnya gitu. Nah mungkin nanti disitulah akan ada kelihatan gapnya nih. Sebenarnya saya hanya melaksanakan tugas ini, kok saya melaksanakan beban lainnya gitu. Nah itu nanti akan kembali lagi ke rewardnya gitu. Seperti itu Ibu. Jadi dengan adanya base data kita bisa melihat, dan ini akan menjadi penilaian di box talenta itu. Oke, ada lagi Bu? Wah, silakan Bu. Yang mana dulu tuh? Oke, belakang dulu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Nelly dari DKP 3. Pertanyaan saya, kalau pembuatan ANZAP ABK, analis beban kerja itu untuk fungsional. Kalau untuk fungsional kan biasanya kita memakai butir ya, butir kegiatan sesuai dengan jenjangnya. Nah kalau sekarang kan sudah sama tuh direktif pimpinan, apa yang diberikan pimpinan itu yang dikerjakan. Nah sekarang kalau kita mengisi beban kerja untuk tiap jenjang seperti apa? Kalau untuk fungsional. Nah untuk terkait TPP-nya juga kan sama ya. Kalau dulu berdasarkan jenjang ada tantangannya tersendiri tiap jenjangnya. Jadi kenapa mereka lebih besar TPP-nya? Karena tantangannya lebih banyak dibanding kita. Nah kalau sekarang tantangannya sama, direktif pimpinannya juga apa yang kita kerjakan sama, terus gap itu tuh bagaimana gitu. Sekian aja, makasih. Terima kasih Bu Budi. Satu dulu yang punya pertanyaan ya, selesaikan. Nah, terkait dengan pengisian JF Ibu. Dalam pengisian uraian tugas JF itu kan memang ada butir kegiatan yang sudah dipakemkan oleh masing-masing instansi pembina ya, ataupun dari Permenpan sendiri sudah keluarkan butir-butir kegiatannya. Nah, di situ walaupun sudah ada Permenpan yang terbaru terkait dengan penataan jabatan fungsional tahun 2023 tersebut, itu hanya untuk merubah pola jenjang karirnya JF. Nah, tapi untuk menghitung sebuah kebutuhan itu masih kita tergantung dari instansinya pembina masing-masing. Jika ada JF yang menghitung kebutuhan berdasarkan perangkat ataupun berdasarkan objek kerja gitu kan. Nah, kalau misalnya menghitung berdasarkan butir kegiatan di aplikasi ini sudah kami siapkan. Jadi kemungkinan masih beberapa jabatan yang harus kita inputkan kembali. Tapi sebagian besar contoh analis kepegawaian itu sudah hampir semua masuk butir kegiatan di sini. Jadi kalau misalnya kita menginput sesuai dengan nama butir kegiatan yang ada di Permenpan, itu kita inputkan semua per jenjang. Misalnya ahli pertama, nah untuk jenjang ahli pertama gitu kita inputkan, itu nanti keluar butir kegiatannya berdasarkan inputan uraian tugas tersebut gitu. Terus untuk gap dari TPP, nah itulah memang harus kita kembali analisis kembali apakah uraian tugas ini sudah sesuai dengan jenjangnya atau masih mereka menggunakan jenjang di bawahnya gitu. Jadi memang dengan adanya aplikasi ini kita bisa melihat jenjang gapnya itu apakah mereka itu melakukan pekerjaan malah pekerjaan yang di bawahnya, pekerjaan bersifat teknis atau pekerjaan bersifat kebijakan gitu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti memang kembali lagi ke
awal, yaitu data. Karena kita semua itu tidak punya data, dan kementerian pun juga belum tentu ada data seperti itu gitu. Jadi memang harus kita bisa menganalisis itu jika ada data yang valid terkait dengan apakah JF Ahli Madya ini uraian tugasnya sudah sesuai dengan yang dia kerjakan gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak sesuai maka dia harus diganti jabatannya. Berarti tidak cocok nama jabatan madya di dinas tersebut, seperti itu. Jadi kalau misalnya, ya Ibu gimana? Nah, kalau itu balik lagi Bu, itu masuknya ke kinerja. Kalau misal di Anjap ABK itu kan adalah memetakan jabatan yang seharusnya. Gitu. Jika dia diberikan amanah oleh pimpinan, berarti kan pimpinan itu melihat bahwa dia itu mampu. Nah, itu kembali lagi bahwa dia itu mendapatkan pekerjaan tambahan di luar dari Anjap ABK yang sudah ditetapkan, itu nanti bisa jadikan reward gitu. Bisa jadi tambahan seperti tetap dimasuk. Oh, itu kembali lagi ke SKP, dimasukkan ke SKP ke kinerja. Iya, tetap dimasukkan karena yang Anjap ABK dengan SKP berbeda Ibu ya. Walaupun uraiannya sama, tapi Anjap ABK itu adalah dasar dari semua jabatan pemetaan di organisasi. Jadi organisasi ini butuh jabatan ini gitu kan. Nah, permasalahan di lapangan pada saat eksekusi, dia itu tidak sesuai dengan jabatan yang sudah ditetapkan gitu kan. Nah, itu kembali lagi ke putusan pimpinan. Apakah pimpinan memberikan reward yang lebih jika dia diberikan uraian tugas di luar dari jabatan yang seharusnya? Nah, itu kembali lagi seperti itu, Bu. Jadi dimasukkan ke dalam SKP. Jadi SKP itu base-nya itu sebenarnya Anjap ABK gitu kan. Tapi dia mendapatkan amanah yang lebih daripada Anjap ABK, itu dimasukkan di situ. Poinnya lebih di situ. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi misalkan di Anjap yang saya contohkan tadi, Bu, A, B, C, D itu sudah uraian tugas saya. Ternyata saya diberikan EFG gitu kan. Nah, EFG-nya ini adalah reward dari nanti diberikan reward harusnya ya, diberikan reward yang dimasukkan ke dalam SKP ataupun bentuk lainnya seperti itu. Nah, EFG ini sebenarnya jabatan yang lain, punya jabatan lain gitu. Karena kita mengambil jabatan lain, entah itu karena kosong ataupun memang ada pegawai tapi tidak bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, iya itu memang harus linear. Jadi gini Bu, penyusunan Anjap ABK itu harus linear dulu Bu. Jadi kan kalau udah nggak linear berarti itu jabatan itu nggak perlu. Nah makanya kan misalnya contoh ada butir kegiatan menyusun Anjap ABK gitu kan. Itu di analisis bukanya contoh gitu kan. Nah linear dulu ke atas tusinya, ke kabaknya atau enggak ke kabitnya gitu kan. Dari direktif pimpinan itulah keluar butir kegiatan tersebut. Kalau tidak ada keluaran dari direktif pimpinan tersebut, uraian dari atasnya, itu maka harus diuji kembali itu. Apakah jabatan fungsional tersebut memang harus ada di situ atau harus diganti dengan nama jabatan lain. Seperti itu. Jadi memang harus penyusunan Anjap ABK inilah yang krusial banget gitu. Jadi untuk menyusun Anjap ABK itu harus dilihat dari tusinya dulu, tusi dari organisasi seperti itu. Jadi kalau misalnya direktif harusnya udah direktif karena jabatan fungsional ada di situ karena kebutuhan organisasi itu. Di luar jika yang tadi saya bilang kalau diberikan pekerjaan lain, nah itu lain urusan, bukan berdasarkan
tidak apa ya, tidak tidak linear lah gitu kan. Tapi kalau misal diberikan direktif pimpinan terkait dengan SKP itu emang harus linear, harus sama dari atas, dari hasil kinerja organisasi sampai dengan uraian tugas di bawahnya itu harus sama, harus sejalan lah gitu, seperti itu. Nanti di sini ada di aplikasi ini sudah ada apakah sesuai dengan TUSI, apakah sesuai dengan RB-nya gitu kan. Nanti ada RB tematik dan general di situ juga ada disebutkan. Mungkin ada lagi tadi Ibu. Jadi kan kalau di Disnaker itu kan terima kasih Pak, saya Merina dari Disnaker. Kalau di Disnaker itu kan ada jabatan fungsional tertentunya, itu instansi pembinanya adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan. Dan di bulan Januari kemarin, tahun ini juga ada surat edaran bahwa diminta untuk memberikan penyampaian usul informasi kepada Sekjen Kemenaker selaku instansi pembina untuk mendapatkan rekomendasi sebelum menyampaikan kepada Menpan RB. Dan apakah untuk penyusunan Anjap ABK ini bisa menjadi dasar untuk penyusunan formasi dan untuk pengajuan kalau misalnya di formasi setelah dihitung Anjap ABK-nya kebutuhan formasi untuk jabatan tertentu itu masih kurang seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Nah, inilah yang mungkin memang harus kita ketahui semua ya. Terkait dengan JF, setiap JF jabatan fungsional itu punya instansi pembina masing-masing. Ya, satu itu ya kunci itu. Nah, untuk menghitung setiap JF itu berbeda-beda, ya. Atau ya berbeda-beda tuh. Berdasar itu bagaimana menghitungnya? Lihat lagi, apakah instansi pembinanya mengeluarkan peraturan terkait dengan penghitungan kebutuhan JF? Jika iya, maka lihatlah itu. Apakah berdasarkan indikator macam-macam, baru keluar, barulah kelihatan tuh. Oh, di Depok itu butuh JF pertama 10, JF muda 3, gitu kan, Madya 1, gitu, contoh lah gitu. Nah, urusan penempatan itu masing-masing terkait dengan dinasnya. Gitu. Jadi nanti apakah semua itu JF ada di dinas tersebut atau disebarkan ke masing-masing perangkat daerah. Nah, itu kembali lagi ya. Setiap JF mempunyai penghitungan beban kebutuhan berbeda ya. Atau jika tidak ada maka menggunakan tugas per tugas atau uraian tugas ya. Di mana beban kerjanya itu harus melebihi 1.250 jam. Di mana butir kegiatannya itu harus disesuaikan dengan masing-masing Permenpan JF tersebut. Gitu. Jadi harus disesuaikan kembali gitu. Walaupun di lapangan itu kemungkinan berbeda. Nah, itu lain hal. Tapi untuk penyusunan Anjap ABK harus seperti itu. Jadi kalau misalnya setiap JF mungkin memang setiap dinas itu memetakan JF mana sih yang harus kita perlukan, nanti dihitungkan, baru diusulkan ke Setda melalui bagian organisasi, nanti dari Setda mengirimkan ke instansi pembina melalui dinas tersebut gitu. Jadi alur prosesnya gini Bu, kalau misalnya belum dihitungkan JF kebutuhan, dari Dinas Tenaga Kerja membuat penghitungan dulu kebutuhannya. Nanti dikirim ke bagian organisasi, ke Setda melalui bagian organisasi. Nanti dari bagian organisasi membuat surat pengantar, namanya surat persetujuan permohonan kebutuhan JF pengantar kerja gitu, contoh gitu kan. Langsung dikirimkan ke Kementerian Tenaga Kerja melalui Dinas Tenaga Kerja gitu. Jadi nanti keluarlah rekom dari Kemenaker melalui Menpan, seperti itu. Nah, memang boleh di masing-masing instansi pembina boleh dibuatkan aplikasi penginputan ya. Kalau di kita di sini kan untuk base kita
terkait dengan walaupun kita sudah terintegrasi dengan Simpok dan kita juga sudah konfirmasi ke Kemendagri dan Kemendagri juga mau mengintegrasikan ke CISN. Nah, kita kan di BKPSDM sudah terintegrasi dengan CISN, gitu kan. Nah, mungkin nanti bisa kalau misalnya untuk di beberapa kementerian kita belum terintegrasi. Cuman ya capeknya seperti itu mungkin. Jadi di Kemenaker mungkin atau enggak di Kemendikbud ada, di Kemenkes ada Renbud gitu kan. Nah, itu mungkin sepanjang ini di aplikasi ini saya sudah membuat coba integrasi ke Renbud juga, ke Kemendikbud terkait dengan unit organisasinya gitu. Tapi memang butuh proses, Bu, terkait dengan itu. Ya, jadi nanti disinkronkan apakah yang diinput di Kemenaker itu sama dengan yang di sini gitu. Seperti itu. Mungkin sudah jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah masuk Bapak Ibu, nah tampilannya seperti ini Bu. Nah sesuai dengan tadi ya, untuk memenuhi evidence beban kerja, di sini banyak menu yang di samping sebelah kiri. Ini salah satu contoh menu pengajuan jabatan. Di sini Ibu bisa melihat setelah Ibu mengajukan jabatan, di sini Ibu bisa melihat posisi pengajuan jabatan tersebut. Apakah masih di tim verifikasi, apakah masih dalam proses penetapan, apakah masih dalam proses, itu di situ banyak prosesnya nanti. Jadi nanti kelihatan, jadi kita tidak perlu lagi menanyakan kembali ke bagian organisasi, sudah disetujui belum, sudah keluar belum gitu kan. Jadi cuma by system sudah ada di sini. Sudah kelihatan apakah ini jabatan harus dihapuskah, dirubahkah, digabungkankah gitu seperti itu. Nah, untuk pengajuan jabatan, fungsi menu pengajuan jabatan ini sementara untuk tahun 2025 perubahan jabatan pelaksana berdasarkan Kepmenpan 656 tahun 2023 ya Bu ya. Jadi untuk pengajuan jabatan itu bisa dilakukan penginputan setelah tahun 2000 setelah awal tahun lah. Tapi untuk yang sekarang lanjut Mas. Nah di sini Bapak bisa melihat data jabatan secara hierarki, secara struktur. Jadi misalnya di unit kerja ini siapa yang memimpin, kepala badan gitu kan. Di bawahnya sekretariat, siapa yang memimpin. Itu sudah secara otomatis di dalam sistem. Selanjutnya Mas. Nah, di sini kita bisa melihat dari mulai data beban kerja. Nah, inilah nanti yang harus Bapak Ibu ngisi, itu beban kerjanya masih kosong tuh. Di samping setelah nama, terus ada jumlah anjapnya. Jumlah anjap itu satu jabatan di unit terkecil, itu satu. Gitu, jadi totalnya satu. Terus kemudian beban kerjanya masih kosong. Nah inilah yang harus diisi untuk memenuhi evidence beban kerja penyusulan TPP 2024. Nah, khawatirnya jika ada temuan dari BPK, jika tidak mengisi beban kerjanya ini, ya itu dah resikonya. Jadi harus diisi ya minimal 1.300 jam untuk memenuhi beban kerja tersebut. Gitu. Nah nanti kelihatan tuh kebutuhan pegawainya sekian, ada PNS-nya sekian, P3K-nya sekian, totalnya sekian. Gitu. Jadi udah terintegrasi dengan Simpok, ada P3K-nya, ada PNS-nya. Gitu. Jadi penghitungannya sudah by system, jadi kita tidak perlu lagi menghitung seperti itu. Kemudian lanjutnya, nah inilah data dokumen anjap yang nanti Bapak Ibu coba input ya. Disinilah data dokumen anjap ini, nama-nama jabatan ini sudah dimasukkan ke dalam sistem berdasarkan pengusulan Bapak Ibu tahun 2022 kemarin melalui Excel ya, gazetting. Cuman kan permasalahannya Bapak Ibu ya, banyak dari Ibu Bapak itu yang tidak menulis nama itu tidak sesuai dengan Permenpan 41 2018. Sehingga di sistem itu pada saat mencocokologi antara sistem base dengan Excel itu terjadi deviasi atau error gitu kan. Sehingga dia mencari lagi mana jabatan yang cocok dengan nama jabatan tersebut. Nah, hasilnya seperti ini.
nanti Bapak Ibu coba cross check, dan jika Bapak Ibu merubah ini akan jadi memang ini harus data Anjap ini itu sebenarnya proses alurnya itu tidak ada di sini. Jadi ini baru dibuka karena pendataan awal. Jadi nanti setelah base data yang sudah ada, ini nanti hilang dari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah tiap tahun tuh nggak perlu lagi nginput Anjap ABK-nya sudah ada di sini, tinggal dicetak-cetak aja gitu. Sudah by system. Jadi Bapak Ibu kalau ada perubahan aja input. Kalau nggak ada perubahan, nanti tiap tahun ada TPP gitu kan. Bapak Ibu nggak usah input lagi. Gitu. Cukup nanti lihat, oh ada nih kebutuhannya sekian gitu kan. Oh ada nih pegawainya sekian. Oh berarti kurang segini. Udah tinggal nunggu dari BKPSDM apakah perlu diisi atau tidak. Nah seperti itu. Nah nanti selanjutnya. Nah ini contoh draft. Jadi setelah semua pengajuan jabatan sebelumnya di atas gitu kan, terus diverifikasi sama tim kota, terus keluarlah draft penetapan, nanti istilahnya dikonfirmasi kembali gitu ke perangkat daerah. Apakah benar nih Bapak Ibu yang mengirimkan ini gitu kan? Nanti Bapak Ibu tinggal centang oke gitu. Nanti masuk ke dalam draft penetapan, langsung ditetapkan Kepwal seperti itu. Nah, contoh penginputannya selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Di dokumen data Anjap yang tadi, jika Bapak Ibu klik nama jabatan tersebut, itu akan kelihatan tuh hijau, merah. Nah, kalau yang hijau pegawai ada satu, berarti ada orangnya. Tugasnya ada yang merah, berarti masih kosong. Bebannya tuh masih kosong. Lanjut, ini kan contoh bendahara pada bekas Bank Polda. Nah, ini analis politik akan berubah-ubah tuh, disesuaikan dengan input data Anjap ABK yang sebelumnya jadi saya kombinasikan data Unforjap sebelum yang Bapak input dengan data BZing yang Bapak Ibu kirim manual Excel itu. Nah, cuman kan permasalahannya tidak semua nama itu sama semua gitu. Jadi akhirnya harus diperbaiki kembali. Seperti itu. Nah, jadi dengan memperbaiki seperti apa? Ibu klik yang di ujung tuh panah. Nah, klik Mas, lanjut. Muncul tampilan seperti ini. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tab, apa atau 8 modul, 8 menu ya. Pertama umum, tugas, syarat, dan sampai hitung kebutuhan. Nah, ini harus Bapak Ibu isi kalau bisa. Yang pertama yang paling penting umum, tugas, sama hitung kebutuhan untuk sampai tanggal 25 tersebut ya. Agar evidence pengusulan TPP kita bisa berjalan dan bisa cair bulan Januari kalau bisa. Kalau enggak kan ya bulan Maret atau April. Jangan sampai bulan April ya. Ya seperti itu. Jadi untuk memenuhi semua butuh evidence beban kerja, kita input di sini nih. Apakah ASN? Kita sepakat dulu ASN dulu semuanya ya. Untuk non ASN nanti belakangan. Nanti ada itu. Kita ASN dulu. Terus apakah dia jabatan pimpinan? Kalau bukan nggak usah dicentang. Terus apakah jabatan tersebut hasil penyetaraan atau hasil penyederhanaan birokrasi? Jika tidak nggak usah dicentang. Nah kemudian kode jabatan dilewatin saja. Nanti biar sistem yang membuat. Kelas jabatan harus sesuaikan dengan di lapangan ya. Misalnya Ibu kelas 7, kelas 6, nah itu. Terus dibuat, nah ini ada nama jabatan, ada 2 tuh. Nama jabatan di atas sama nama jabatan di bawah tuh. Gunanya untuk mengantisipasi apabila ada nama jabatan deviasi. Contoh, misalnya kan ada guru, semua sepakat di Permenpan itu terkait dengan guru, itu cuma guru pertama, muda, madya, udah tok gitu kan. Nah, kan permasalahannya itu di Mendikbud sudah lagi tuh, ada guru kelas, guru penjaskes, guru PAI dan lain-lain. Nah, itulah kolom di bawahnya saya buatkan. Jadi tetap jabatan utama itu guru pertama. Nah, nanti di bawahnya itu ada guru pertama, kurung guru kelas. Nanti di sistem itu tidak melihat duplikat jadinya. Kalau misalnya guru pertama juga terus di-input guru pertama lagi, duplikat itu nanti. Tapi kalau misalnya nama jabatannya kita rubah jadi
guru kelas itu khusus ya untuk guru terus apalagi ya, pokoknya nama jabatan yang mempunyai permasalahan di instansi pembinanya. Nah, bisa jadi misalnya dokter pertama kan semua dokter pertama tuh. Nah, ada dokter pertama spesialis ini gitu kan, spesialis atau tropi atau apalah itu saya juga kurang paham ya terkait dengan kedokteran. Seperti itu. Jadi bisa dibuatkan di ujungnya gitu. Walaupun dokter spesialis sudah saya masukkan berdasarkan dari inputan budgeting yang kemarin RSUD kasih, kalau nggak salah ada tuh dokter spesialis banyak di situ sudah ada. Terus kemudian ikhtisar disesuaikan saja ya, ikhtisar disesuaikan dengan ikhtisarnya dari Menpan atau enggak dari masing-masing instansi pembina. Kemudian unit kerja ini kemudian nggak bisa dirubah karena sudah pakemnya di sini kecuali admin. Selanjutnya Mas. Nah, inilah yang tugas berat Bapak Ibu, yaitu mengisi tugas. Nah, ini kan contohnya kelihatan nih, tugasnya ada sekitar 12, terus beban kerjanya tuh ada 2.600. Nah, itu kelihatan tuh penghitungannya. Cuman kan kembali lagi nih, apakah isi di dalam uraian tugas ini valid? Nah, itu harus yang harus Bapak Ibu coba cross check. Karena kan dari kami di bagian organisasi juga tidak bisa melihat satu persatu ya. Apalagi dengan walaupun kita sudah kerjasama dengan tim BKPSDM gitu kan. Itu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa membantu kami untuk cross check apakah benar ini bendahara bukan ya? Kalau salah bendahara deh. Apakah benar 2.600 berarti kan butuh kalau dibagi 1.300 itu sekitar 2 orang lah, 2 orang kurang. Nanti dari sistem akan membaca sebagai 2 orang, butuh 2 orang. Nah itu nanti di situ nanti kelihatan nih. Kalau untuk ini kan kalau jabatan pelaksana atau struktural itu tidak ada bukti kegiatan, nanti tidak ada angka kredit tuh di sebelah kanan tuh. Nanti kalau JF ada angka kredit tuh di sebelah kanan. Jadi ada 3 kolom. Satu total tugas, total beban kerja, sama total angka kredit. Kalau JF kalau pelaksana otomatis hilang. Dia nggak ada angka kredit seperti itu. Jadi nanti semuanya by sistem otomatis. Nanti tinggal Ibu Bapak tambah atau rubah atau hapus di sebelah kanan itu. Lanjutnya Mas. Nah, contoh penginputan uraian tugasnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih ya yang di kolom pertama uraian tugasnya itu jika sudah ada nama uraian tugas, ini kan Sekota Depok Bapak Ibu ya. Jadi menyusun RKA. Nah, semua udah ada tuh pakemnya menyusun RKA. Gitu kan. Permasalahannya standarisasinya kan belum ada. Jadi yang penting kita persamakan dulu nama uraian tugas dulu. Jika kita menyusun RKA, udah berarti tidak ada menyusun rencana kegiatan anggaran dan segala macam gitu. Jadi nanti disatukan gitu, disamakan gitu. Nanti keluarlah ini. Nanti barulah ada namanya hasil kinerja. Kalau misalnya tidak ada hasil kinerja, silahkan ditambah. Jika tidak ada, nggak perlu. Hasil kinerja kan lebihnya nanti terkait dengan hasil kinerja organisasi nanti. Jadi semua keterkaitan nih nanti. Jadi dengan adanya sistem ini kita bisa melihat apakah jabatan ini berdampak kepada hasil kinerja organisasi. Jika berdampak berapa persenkah gitu. Gitu, seperti itu. Nanti kalau untuk detailnya sudah paham kan ya Bapak Ibu ya? Terkait dengan jumlah 1 tahun, jumlah penyelesaian waktu udah paham kan ya Bapak ya? Apakah dihitung berdasarkan jam, menit, itu udah ada otomatis tuh. Bentar ya Bu ya, minum dulu. Belum ada minum ya. Terima kasih.
Jadi lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Nah lanjut. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu nggak paham, boleh kembali. Jadi kalau bisa di-input semua orang yang tugas ini terkait dengan keterkaitan fungsinya. Itu kan ada tuh, apakah sesuai dengan tusi, nanti tusi mana yang dia lakukan gitu kan. Terus yang di paling bawah tuh terkait dengan RB-nya, RB kota gitu kan. Apakah mendukung RB? Jika tidak ada, udah itu saya tidak ada gitu kan. Seperti itu diketik. Oke, lanjutnya. Nah, kemudian data syarat sebenarnya penting banget ya. Cuman karena kita untuk memenuhi beban evidence dulu, jadi ini kalau bisa diisi sesuaikan dengan penyusunan Anjap ABK berdasarkan Permen-Pan tersebut. Berdasarkan syarat, lanjut. Berdasarkan, nah ini di bawah syarat nih, ada minat temperat itu harus lihat dari PRKBKN. Ya, lanjut. Nah, berdasarkan wewenang dan tanggung jawab, ini Bapak Ibu isi, kemudian lanjut. Nah, ini berdasarkan data bahan dan perangkat kerja. Nah, mungkin nanti kalau misalnya ada jabatan atau khusus JF ya, yang menghitung beban kerja berdasarkan perangkat kerja, ini harus diisi. Contohnya pemadam. Pemadam itu berdasarkan perangkat kerjanya mobil. Jika di dinas tersebut ada 5 mobil, maka otomatis harus diisi di sini. Apakah ada 1, apakah ada 2, nanti otomatis JF penyelia ada pemadam penyelia gitu, atau pemadam mahir ada berapa, terampil ada berapa, seperti itu. Lanjut. Nah, ini data hubungan dan lingkungan kerja sesuai dengan Anjap ya. Jadi Bapak Ibu masuk korelasinya terhadap atasan kah, terhadap diagonal kah, kepala bidang yang lain gitu. Terus kemudian fungsi kerjanya. Lanjut. Nah, kemudian setelah semua data diisi, nah Ibu di sini tidak perlu lagi menghitung manual, tapi Ibu tinggal klik pojok kanan bawah, proses hitung, otomatis sistem akan menghitung berdasarkan pilihan Bapak Ibu, apakah tugas per tugas. Karena di penghitungan kebutuhan itu ada 5 ya Bapak Ibu. 1 tugas per tugas, kedua objek kerja. Di situ nanti ada penjelasannya kalau Bapak mau lihat objek kerja, ketiga hasil kerja, keempat perangkat kerja, yang kelima lainnya. Lainnya yang tidak saya masukkan, yang masukkan 4 aja. Gitu. Jadi nanti kalau mau lihat itu ada penjelasannya. Bagaimana cara menghitung berdasarkan objek kerja, hasil kerja, di situ sudah dijelaskan, ada contohnya juga sudah dijelaskan di situ. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja. Proses hitung, otomatis keluar jumlah beban kerjanya, jumlah kebutuhan orang yang harus dipenuhi. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, dari semua itu, kemungkinan cuma 2 ini saja yang kami perlukan untuk memenuhi hal tersebut. Walaupun nanti ke depan, nanti kita kembali lagi ke aplikasi ini untuk merubah nama jabatan pelaksana. Jabatan pelaksana berdasarkan Kepmenpan 656 yang tadi Buka Bak sebutkan tadi, korek. Ada 3 klasifikasi ya, klerek, operator, dan teknisi. Nah, kebanyakan di kita tuh menggunakan klerek. Ada pengadministrasi perkantoran, terus pengolah data informasi, penelaah teknis kebijakan, dan lain-lainnya. Tapi banyak umumnya yang dipakai 3 ini. Gitu. Jadi nanti disesuaikan aja dengan Kepmenpan 656. Tapi saya sudah berdasarkan sudah by system, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi pusing untuk pelaksana nih harus kemana ya, sudah ada di pengajuan jabatan itu. Jika Bapak Ibu lihat itu sudah ada otomatis, jadi tinggal Ibu nambahkan aja uraian tugasnya, jadi tidak perlu lagi merubah ini harusnya jadi penelaah nih gitu, nggak perlu lagi. Jadi sudah ada masuk otomatis, tinggal Ibu rubah aja uraian tugas. Tapi sebenarnya juga nanti otomatis Bu, kalau Bapak Ibu sudah mengisi base data
sebelumnya yang data anjap tadi. Kira-kira saya kecepatan nggak nih ngejelasinnya nih? Takutnya pada bingung, ada diem. Yang penting saat ini kita jelasin aja dulu pengenalan. Jadi untuk prakteknya boleh Ibu coba sendiri di kantor. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, kemungkinan nanti kita akan menjadwalkan menjadwalkan gitu. Tapi sementara kita pengenalan dulu, brainstorming dulu lah, gitu. Jadi jangan sampai kaget gitu kan. Karena saya tahu Bapak Ibu juga lagi sibuk dengan kinerja SKP kan. Jadi kemungkinan memang banyak yang harus dikerjakan. Cuman kan permasalahan ini adalah bukti dukung untuk TPP di Kemendagri. Jadi yang kita butuhkan itu sih sebenarnya. Jadi dua ini yang kita butuhkan, yaitu jumlah beban kerja sama jumlah kebutuhan. Itu yang dilingkarkan, itu saja yang paling penting. Jadi kalau base data anjapnya sudah oke, nanti pada saat pengajuan perubahan nama jabatan pelaksana di tahun 2025 kalau nggak salah, kemungkinan kita akan merubah nama jabatan kesepakatan kemarin itu 2025. Cuman sih kita belum tahu apakah nanti ke depan akan berubah lagi, apakah di pertengahan tahun 2024 atau tidak. Kita tunggu putusan pimpinan. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Apa ada yang pusing? Saya Mas Yuda, tanda itunya, mic-nya. Ya, itu. Baik, terima kasih Mas Dwi. Wah, ini sudah terima kasih Pak. Sudah membuat aplikasi yang begitu rumit nih Pak. Tepuk tangan buat Mas Dwi. Jadi Mas Dwi, kalau di Satpol PP itu kan, kalau jabatan fungsional itu ketika akan naik jenjang jabatan fungsional itu tentunya salah satu pedomannya adalah anjap ABK Pak. Kebutuhan slotnya ada tidak? Misalkan dari pelaksana terampil ke mahir. Nah, untuk menghitung beban kerjanya itu, kadang-kadang kami kesulitan, Pak. Ketika terampil itu, ternyata estimasinya tahun depan itu akan naik di misalkan 5 orang. Kemudian terampil akan naik mahir mungkin 5 orang. Ternyata kebutuhan slot, kebutuhan formasinya tidak ada, Pak. Nah, itu apakah di sini bisa aplikasi ini sudah mengakomodir itu, mengcover semua Pak. Nah itu yang kedua, di Satpol PP itu ada ketentuan Pak tentang formasi perhitungan jabatan fungsional. Itu kalau nggak salah ada beberapa indikator Pak ya. Di situ ada nilai konstanta segala Pak. Bapak mungkin lebih paham lah ya. Di situ. Jadi tadi kalau di situ disebut ada misalkan justisi kita harus berapa dalam satu, ada kredit sekian, terus dikali dengan konstanta berapa dalam 1 tahun gitu Pak. Mungkin ada tuh di ketentuannya tuh, Bapak mungkin lebih paham. Nah itu apa sudah masuk di dalam situ belum? Di dalam beban kredit. Banyak sebenarnya Pak, saya juga lulus. Kamu mau ditanyain kan udah baru. Saya soalnya udah ada kinerja, ada kimo, waduh macam-macam deh Pak. Masa nggak berubah? Ya. Itu emang perubahan memang harus. Ya, sebuah stylenya kita harus hadapi gitu Pak. Gitu aja Pak. Tentang slot itu Pak, slot formasi untuk hitungan ABK-nya bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yuda. Nah, saya tegaskan kembali, untuk menghitung kebutuhan tidak berdasarkan jumlah pegawai atau jumlah pegawai yang mau masuk atau pegawai yang mau naik jenjang. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi gini, mentang-mentang ini ada pertama 10, terus mudanya juga mau naik 10-10-nya, kita buatkan muda 10. Tidak seperti itu ya. Bukan seperti itu. Jadi penghitungan kebutuhan seperti Mas Yuda tadi bilang, itu ada penghitungan kebutuhan melalui nilai-nilai tadi konstanta, itu sudah dimasukkan. Penghitungan itu sebenarnya sama semua gitu. Yang tadi saya bilang PF itu cuman ada 5 tadi tuh, ya kan?
tugas per tugas, objek kerja, hasil kerja, perangkat kerja, sama lainnya. Nah, lainnya itu bisa dimasukkan ke dalam konstansa tersebut kan. Nah, penghitungan berdasarkan jenjang JF itu sudah dinormalisasikan gitu kan. Jadi di mana penghitungan itu harus berdasar piramid. Jadi tidak harus semuanya naik karena ada 10, naik 10 lagi muda, nanti naik lagi Muhammadiyah, naik lagi 10, dibuatin lagi 10. Ya kapan selesainya kalau begitu kan? Nah, jadi memang harus dilihat satu, kita menghitung kebutuhan berdasarkan penghitungan dari instansi pembina. Nah, saya yakin juga di instansi pusat itu tidak asal-asalan untuk menghitung kebutuhan ya. Kita ikuti saja jumlah indikatornya berapa, justisi segala macam itu kan pasti ada tuh. Di Depok tuh tidak mungkin sama dengan kota-kota lain gitu kan. Nah, nanti dilihat tuh dari hitungan itu keluarlah polisi Pamong Praja pertama sekian, polisi Pamong Praja Penyelia sekian gitu kan. Nantilah dari hasil itu di translate ke dalam uraian tugas. Permasalahannya penghitungan kebutuhan dengan uraian tugas itu jauh berbeda. Di sini dibutuhkan 10, otomatis uraian tugasnya harus 10 kali 1.300 jam. Jadi ada 13.000 jam kerja gitu kan. Nah, nanti dihitunglah jam kerjanya uraian tugas ini. Oke, mungkin Pamong Praja butuh 10 gitu kan. Karena beban kerja uraian tugasnya itu tidak mencapai 1.300, resikonya dia tidak diberikan TPP, tapi dia dapat tunjangan jabatan lainnya. Seperti itu. Jadi itulah deviasi-deviasi ini memang harus dipikirkan kembali oleh pemerintah pusat, karena penghitungan kebutuhan ini masih belum gapnya itu masih belum ketemu. Jadi antara uraian tugas dengan penghitungan yang berdasarkan indikator dan segala macam itu masih belum ketemu. Jadi harus disinkronkan gitu. Mungkin dengan aplikasi ini bisa kita sinkronkan gitu. Jadi nanti ada penambahan nama uraian tugas kah, sehingga beban kerjanya itu sama dengan jumlah penghitungan kebutuhan dari instansi pembina. Gitu. Memang deviasi-deviasi itulah yang harus kita selesaikan untuk menghitung penyelesaian antara salah satu penghitungan seperti ini. Tapi jika dihitung menggunakan ini kok berbeda gitu. Nah, itulah yang harus disamakan seperti itu. Tetapi untuk penghitungan berdasarkan jenjang tidak berdasarkan siapa yang mau naik jenjang atau berapa yang mau naik jenjang, tidak seperti itu ya. Jadi itu. Jadi kalau misalnya pertama ada 10, ternyata pas dihitung mudanya itu cuma ada 3. Nah, 10/3 inilah adalah disebut kompetensi itu. Mereka berkompetisi untuk naik jenjang. Nah, seperti itu. Jadi memang resiko jenjang jabatan seperti itu. Sama seperti halnya struktural, tidak semua struktural sama dengan di bawahnya, seperti itu. Mungkin bisa puas jawabannya? Apa kurang puas? Gimana? Ya, Mbak Jo? Oh, Dinda. Artinya Anjab ABK yang nanti akan diisikan ke sistem ini adalah Anjab ABK yang dibutuhkan oleh dinas. Ya. Dan nomenklaturnya kita lihat di Permenpan RB 45 2022 itu agar sama. Atau sesuai yang sudah ada saat ini aja di PD. Oke, untuk menjawabnya, pertama saya katakan ada 2 ya. Yang pertama kita nanti input pengajuan berdasarkan Permenpan 45 tahun 2022 dengan Kepmenpan 656 untuk Kepmenpan 1103. Itu penginputan sekitar awal tahun. Itu untuk nama jabatannya digunakan saya 2025, tapi nanti tidak tahu ya keputusan pimpinan apakah nanti merubah nama jabatan semuanya. Jadi nama jabatan baru yang tadi penelahatan yang disediakan. Nah, untuk yang sekarang penginputan di data Anjab itu berdasarkan existing sekarang saja dulu. Gitu. Jadi masih menggunakan Permenpan 41 2018. Gitu. Jadi yang data Anjab kan nanti ada 2 tuh, data Anjab
sama paling atas tuh pengajuan jabatan. Nah, jadi untuk yang sementara sekarang untuk memenuhi evidence beban kerja saja dulu, kalau bisa memenuhi 1.300 jam kerja. Jadi nanti penghitungan beban kerja itu sudah include pada saat kita melakukan DES ke Kementerian Dalam Negeri. Sehingga doakan saja TPP bisa cair bulan Januari. Gitu. Sebenarnya itu mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Oh. Oh ya, Masih izin bertanya, saya Ari dari Disdagin ya. ya Pak Arief. Sedikit yang saya tanyakan terkait dengan acara ini. Di sini undangannya terkait dengan penataan jabatan pelaksana. Penyusunan Jabatan pelaksana. aja Pak BK. Nah, sedangkan di aplikasi ini, di situ apakah nanti terkait dengan beban kerja dengan jumlah yang sudah diputuskan itu dari jabatan tertinggi sampai ke pelaksana, apa hanya untuk pelaksana aja? Itu kan otomatis ya, kan tadi saya lihat segambaran aja kayak kepala dinas di situ tertulis cuma 470 berapa tadi ya? 450. Berarti untuk mencapai standar yang sudah itu berarti harus kita masukkan lagi kah? Nah itu berarti bukan hanya pelaksana, tetapi seluruh jabatan yang ada. Iya, aja Pak. Itu satu. Terus yang kedua mungkin terkait dengan aplikasi ini. Nah, kita terakhir itu Modis terkait dengan Anjap ABK untuk menetapkan setting tahun lalu. Nah, itu apakah nanti sudah masuk ke sini, apa kita input ulang? Nah, kalau itu. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Ari. Memang sering ke organisasi dia. Jadi terkait dengan nomenklatur penyusunan Anjap APK ya. Untuk saat ini sebisa mungkin semuanya YF, struktural, sama pelaksana. Itu. Jadi tidak hanya pelaksana, kecuali untuk tahun depan ya pengajuan perubahan jabatan pelaksana. Karena perubahan jabatan pelaksana ini kita tidak sanggup untuk tahun 2024. Tetapi kemungkinan juga tergantung nanti lagi ya putusan pimpinan apakah nanti berubah di tengah tahun atau nanti di 2025 itu karena ini kan berdampaknya ke penjabaran Excel TPP tersebut gitu. Nah untuk beban kerja yang sudah diinputkan ke dalam aplikasi tersebut, aplikasi ini itu saya ambil kan berdasarkan Unforjab yang dulu tahun 2018 pernah Bapak mungkin Ibu Bapak menginput Unforjab dari BKPSDM pernah kan? Nah data itulah yang saya ambil. Nah kemudian nama-nama jabatan yang Bapak Ibu kirim gazetting tahun 2022 dulu pakai Excel, nama jabatan itulah yang saya ambil karena uraian tugas semua uraian tugas segala macam tuh, wewenang tanggung jawab segala macam tuh, format semua yang Bapak Ibu kirim tidak seragam sehingga sistem tidak bisa melacak nama uraian tugas segala macam itu. Sehingga yang bisa saya lacak cuman nama-nama jabatan dari Ibu kirim gazetting kemarin. Walaupun ada beberapa miss gitu ya, karena kan tidak seragam tadi ya. Satu analis perdagangan muda, satu analis perdagangan ahli muda. Nah itu nanti bakalan tidak cocok tuh seperti itu. Karena yang satu berdasarkan nama Excel, yang satu berdasarkan sistem menggunakan kode sistem. Sehingga apabila disatukan, mereka harus mencocokkan kembali tuh melalui sistem tersebut. Gitu. Dan kemungkinan saya coba mengembangkan aplikasi ini menggunakan AI. Sehingga Bapak Ibu, kalau misalnya perubahan nama jabatan, AI itu sendiri yang akan memikirkan caranya, apakah ini harus dirubah, harus diganti. Cuman kan ini masih 23% ya, dan penataan organisasi itu belum. Jadi memang harus PR banyak buat saya, jadi memang harus bertahap sih Pak. Jadi sementara untuk saat ini masih menggunakan Anjap ABK dulu untuk menginput data yang existing di perangkat daerah, dimasukkan ke dalam, terus nanti dihitung berdasarkan itu. Itu ada lagi?
Boleh Bu? Mana? Maaf nih Mas nanya lagi Nggak apa-apa. terkait budgeting yang ini. Berarti kan tahun lalu kan sudah ada budgetingnya ya Mas yang diajukan oleh masing-masing instansi. Nah yang ingin saya tanyakan, kebetulan kan ini kan untuk di Snaker sendiri kan tahun ini ada penyusunan Raperda Ketenagakerjaan dan ada poin-poin tugas tambahan yang akan dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja gitu Pak. Yang akan menjadi tambahan beban kerja bagi mungkin juga menambah budgeting, merubah budgeting di Dinas Tenaga Kerja. Nah apakah dengan penghitungannya sekarang ini berarti akan merubah budgeting, membolehkan gitu merubah budgeting yang sudah tahun lalu dibuat seperti itu Pak. Hampir sama sih pertanyaannya tadi. Oke, nah terkait dengan perubahan budgeting, saat ini seharusnya kan tidak ada perubahan seharusnya. Tapi kalau misalnya memang di luar itu, nanti kita akan coba rumuskan kembali jika terjadi hal-hal seperti itu. Apakah kita merubah budgeting yang sudah ditetapkan tahun kemarin dengan sekarang gitu kan? Nanti kelihatan tuh datanya, apakah itu sesuai? Nanti diverifikasi apakah uraian tugas itu sudah sesuai, jam kerja sudah sesuai, barulah nanti bisa ditetapkan. Dengan adanya base inilah baru nanti bisa dijadikan base awal gitu seperti itu. Memang penghitungan ini kan tidak apa ya, kalau dari manual Excel ke dalam sini memang ada miss. Nah dengan adanya ini kita tidak mungkin lagi ada miss karena sudah dikunci dengan ID tersebut seperti itu. Jadi nanti kalau udah tahun depan sudah berjalan, pengusulan jabatan tuh sudah oke gitu. Jadi kalau mau nambah itu udah strict banget. Itu karena sudah harus diverifikasi dulu, dikeluarkan dulu penetapannya, barulah masuk ke dalam ajab budgeting tersebut. Seperti itu. Nanti dasar itulah bisa teman-teman khususnya PP perencanaan, nanti ada formasi dibutuhkan tahun depan misalnya butuhnya 10 gitu jabatan 10, ternyata yang di ACC cuma 5, nanti kelihatan tuh anggaran yang dibutuhkan untuk tunjangannya berapa gitu, kelihatan semua di situ. Karena ini kan base ini juga ada base TPP juga, jadi semuanya sudah include di situ. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi memikirkan apakah tahun depan itu berkurang atau tidak, nanti kelihatan di situ. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Apa makin tambah pusing? Jadi nanti kemungkinan kalau memang yang mempunyai unit kerja banyak, UPT banyak, boleh nanti dikirimkan UPT-UPT-nya, kita buatkan user password-nya. Soalnya saat ini kami sedang ke Dinas Pendidikan, karena kan SD sekolahan itu sudah banyak tuh. Mereka menginput data mereka sendiri. Itu yang untuk merapikan informasi ya, jabatan yang ada di Dinas Pendidikan. Seperti itu. Mungkin ada berapa jam bisa ini? Ini berapa jam? Sudah. Ya, satu lagi boleh. Saya ini punya kompetensi A, ternyata kita tahu di jabatan C yang sangat jauh. Apakah akan dilihat perbedaan itu, yang bisa. Ada, oke. Jadi yang pertama, apakah bisa melihat total kebutuhan? Tentu saja bisa. Satu ya, tentu saja bisa. Karena kan semua itu kita tinggal ngambil tarik data, sudah keluar loh datanya. Terus kemudian untuk kompetensi. Nah, untuk kompetensi, jika Bapak Ibu mengisi semua menu yang tadi, itu kemungkinan bisa dipetakan. Kalau masih kosong ya agak sulit. Karena
ini sudah termasuk ada kompetensi, kan ada tuh minat kerja, bakat kerja, fungsi kerja segala macam tuh kan, ada upaya fisik, terus ada cacat fisika, segala macam tuh ada tuh. Nah nanti dengan adanya sudah diisi data tersebut bisa dianalisis, apalagi nanti ke depan jikalau ada waktu, jika ada umur juga, apalagi ada AI, nah itu sangat membantu banget. Gitu. Jadi itu. Terus kemudian kompetensi udah tadi ya kan. Terus udah Bu ya? Kejawab semua ya? Ya seperti itu. Jadi semuanya sudah terpetakan di sini nanti. Gitu. Yang penting ada data, yang paling penting tuh data dulu. Kalau tidak ada data, kita juga tidak bisa melihat gitu. Sama seperti halnya kita butuh bangku, tapi nggak ada bangkunya gitu. Bangkunya mau seperti apa sih gitu kan? Apakah bangkunya itu yang panjang, yang pendek? Kita nggak punya datanya gitu kan. Nah seperti itu. Mungkin kalau misalnya memang masih belum puas, Bapak Ibu, oh iya nanti boleh di belakang. Nah, jadi nanti bisa hubungi kami atau ke bagian organisasi. Coba Bapak Ibu korek-korek dulu di aplikasinya. Nanti kalau misalnya kurang paham baru kita. Kalau bisa tanggal 25 sudah kembali lagi. Paling lama ya. Karena itu kekhawatiran kami di Kemendagri itu membutuhkan cepat gitu. Sehingga kalau kita agak lama ya dampaknya ke situ juga Bu. Oke, mungkin itu ya, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, apabila ucapan saya menyinggung Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.